Oke, salam bertemu, salam sukses, dan salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan membahas bagaimana Arduino menghidupkan lampu dengan sensor peer atau sensor gerakan. Jadi menghidupkan lampu ini, ya, Arduino menghidupkan lampu dengan menggunakan sensor peer. Jadi Arduino ini dikontrol oleh peer ini. Peer ini menerima gerakan dari luar untuk mengontrol Arduino ini. Lalu Arduino ini mengontrol lampu menyala. Kita lihat Arduino seperti yang kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Arduino Uno ini terdiri dari pin digital atau digital pin mulai dari 0 sampai dengan 13 ditambah dengan ground dan ref atau tegangan ref untuk konversi atau konvertor analog ke digital. Jadi pin ini kali ini kita gunakan pin digital semuanya. Kalau pada video kita yang lalu kita gunakan analog pin A0 sampai dengan A5. Kemudian ada sumber tegangannya. Ada sumber tegangan 5 volt DC, 3,5 volt DC, dan groundnya ada di sini. Nah, kita lihat pada rangkaian kita. Rangkaian kita itu adalah rangkaian yang seperti ini. Sorry. Ya. Kita rangkai atau rangkaiannya menggunakan inputnya dari sensor peer. Output dari sensor peer ini dihubungkan dengan pin digital 2. Ya, kita lihat pin digital 2-nya. Ya. Dihubungkan dengan pin digital 2. Ini. Kemudian outputnya pada pin 4. Di mana output ini akan dihubungkan dengan relay. Ya, kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita rangkai rangkaian ini, saya kira sudah tidak asing lagi buat kita karena kita sudah terbiasa. Yaitu peer-nya terdiri dari 3 terminal. Ada powernya di sebelah. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang peer ini, bagian-bagian dari peer. Kalau tentang Arduino saya kira seperti itu. Peer-nya nanti kita akan jelaskan. Ada 3 kaki atau 3 pin. Pin yang pertama dia sebagai sumber tegangan 5 volt. Kemudian yang paling pinggir adalah negatifnya atau groundnya. Kemudian yang di tengah itu sebagai output dari peer. Di mana peer ini akan menghasilkan output high ketika ada gerakan dari sini. Gerakan dari sini yaitu ketika ada orang melintas. Ya, ketika ada orang melintas, maka peer ini akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Peer atau passive infrared receiver. Peer itu singkatan dari passive infrared receiver, di mana peer ini sebenarnya terbuat dari bahan, ya. Ini peernya, ya. Peer yang kita gunakan, kita menggunakan HCSR 501. Dia terbuat dari pyroelektrik. Dari bahan dari pyroelektrik, kemudian dilengkapi dengan lensa di atasnya
di mana lensa ini digunakan untuk memfokuskan, ya, lensanya digunakan untuk memfokuskan sinyal IR atau sinyal infrared, lensa Fresnel namanya, ya, untuk memfokuskan sinyal infrared yang diterima dari luar, di mana sinyal infrared itu merupakan radiasi infrared, yaitu bentuk dari energi panas dari tubuh manusia. Energi panas dari tubuh manusia itu dalam bentuk radiasi infrared dan diterima oleh lensa Fresnel ini untuk difokuskan, sehingga menjadi, walaupun gerakannya sangat kecil melintas di depannya, maka dia akan menghasilkan output high atau output 5 volt, ya, seperti itu. Jadi dalam pemasangannya kita lihat, ya, dalam pemasangannya atau dalam rangkaian ini, di mana positif 5 volt dihubungkan ke, jadi ini breadboardnya ini kita pakai sebagai media penghubung saja, yaitu untuk menghubungkan fasilitas atau tegangan positif dari Arduino, di mana Arduino-nya dihubungkan dengan laptop kita atau dengan komputer kita, lalu dihubungkan dengan sumber tegangan melalui jack ini, lalu USB-nya dihubungkan dengan laptop, kemudian dia akan mengeluarkan tegangan positif dan tegangan negatif. Positifnya kita hubungkan di bagian bawah yang merah ini, kemudian negatifnya kita hubungkan di bagian atas, di mana jalur atas dari breadboard-nya adalah satu jalur ini. Kemudian jalur bawah yang merah juga seperti garis ini, ada garis hitam dan garis merah, berarti ini satu garis, satu konektor. Nah, apa gunanya kita ambil output dari power supply dari sini ke sini? Untuk dihubungkan dengan sensor peer-nya dan juga dengan relay. Jadi positif dari sensor peer-nya dihubungkan dengan positif ini, demikian juga negatifnya dihubungkan negatif. Demikian juga dari relaynya, negatifnya yang ada di terminal di kaki tengah ini dihubungkan dengan negatifnya, kemudian positifnya dihubungkan dengan positifnya. Jadi ini hanya sebagai media pengantar atau konektor saja. Lalu output dari sensor peer ini yang terminal tengah ini dihubungkan dengan pin digital 2 sebagai input. Ya, kemudian sebagai outputnya keluar dari pin 4. Kita hubungkan pin 4-nya dengan relay, di mana relay ini dihubungkan dengan sumber AC, lalu dari sumber AC-nya dihubungkan dengan lampu, lalu lampu kembali lagi ke pin yang satu untuk dihubungkan oleh sinyal yang keluar dari Arduino nanti. Nah, ini semuanya tergantung program. Jadi karena rangkaiannya seperti ini atau hardware-nya seperti ini, menghidupkan lampu hanya dengan kontrol dari peer ini, tapi menggunakan relay. Kenapa kita gunakan relay? Karena kita menggunakan listrik AC. Ya, karena listrik AC ini 120 volt. Kemudian relaynya kita gunakan DC 5 volt. Ya, di mana ini ada catatannya, kemudian relay bentuknya seperti ini. Nah, itulah rangkaian hardware-nya. Nah, rangkaian hardware ini bagaimana supaya bisa dikontrol oleh Arduino ini, oleh peer ini melalui Arduino, lampunya bisa hidup atau mati. Kita lihat programnya. Jadi ini hardware-nya. Maka software-nya kita lihat dalam program. Ya, kita lihat dalam program. Jadi penjelasan-penjelasan ini sama dengan penjelasan yang saya sudah ungkapkan atau paparkan. Jadi kalau ingin menulis, membaca yang tertulis, silakan nanti dibaca saja, ya.
Ya, jadi ini ada penjelasan-penjelasannya. Kemudian untuk peer-nya juga ada penjelasan. Ya, ini peer-nya ini ada 2 potensiometer. Potensio yang dekat dengan kaki ini adalah potensio untuk mengatur time delay, penundaan waktu dari off ke on dan seterusnya. Kemudian ini adalah sensitivitasnya, jadi tinggal diatur. Kita lihat sensitivitasnya seperti apa. Nah, ini untuk peer-nya. Kemudian ada juga penampilan dari atasnya juga ada. Ini ada keterangannya juga. Ini saya tambahkan yang tulisan hijau ini, energi panas dari tubuh manusia atau hewan dalam bentuk radiasi infrared. Lalu peer juga dilengkapi dengan lensa Fresnel untuk memfokuskan sinyal IR itu tadi, infrared ini. Kemudian ada gambaran penampilan dari bagian bawah. Ini. Jadi ada time delay-nya diatur pada potensio yang sebelah yang dekat dengan kaki ini. Kemudian yang satu ini adalah untuk mengatur sensitivitas. Ya. Jadi berapa sensitifnya rangkaian peer ini. Kemudian ada terminal yang 3 itu adalah ground. Kemudian ada outputnya dan ada inputnya kalau dilihat dari bawahnya. Ini tentang peer-nya. Kemudian bagaimana dengan program? Kita lihat masih ada penjelasan-penjelasan ini, silakan dibaca dengan baik. Nanti diputar videonya, di pause saja lalu dibaca. Kemudian bagaimana program untuk mengontrol lampu atau program Arduino yang kita gunakan sesuai rangkaian. Kita lihat programnya adalah sebelum program kita lihat dulu komponen-komponen yang kita gunakan. Sensor peer HC-SR501, kemudian Arduino Uno. Kenapa Arduino Uno? Karena yang kita lihat di gambar Arduino Uno, tapi bisa saja kita gunakan Arduino yang lain karena IDE-nya sama. Kemudian relaynya 5 volt DC, breadboard-nya, kemudian kabel jumper, kabel cord 220 AC, kemudian fitting lampu dan sebagainya. Itu untuk komponen yang kita pakai. Lalu rangkaiannya seperti tadi saya sudah gambarkan, ya, digambarkan ulang ini. Rangkaiannya seperti ini. Setelah itu kita masuk ke program. Bagaimana hardware-nya, ya? Penjelasan ini adalah penjelasan yang saya sudah jelaskan secara lisan. Sama saja, kalau misalkan mau dibaca yang tertulis, silakan dibaca. Lalu kita lanjutkan ke softwarenya atau programnya. Program ini menggunakan ID Arduino. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, saya akan sedikit ulang-ulang sehingga agak makin kita memahami atau makin akrab dengan kita. Jadi yang di atas ini yang diawali dengan slash bintang ini adalah komentar atau catatan untuk beberapa baris. Karena ini ada 2 baris, maka diawali dengan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Inilah catatan untuk beberapa baris. Kalau untuk 1 baris cukup dengan double slash. Ya, ini komentar. Kemudian untuk program atau coding kita adalah yang tulisan ini. Jadi kita awali sebelum masuk di struktur void setup, karena saya pernah katakan bahwa struktur dasarnya adalah void setup dan void loop. Di atas void setup itu merupakan definisi-definisi. Jadi ada 3 definisi di sini. Definisi yang pertama, in pin peer sama dengan 2. Ini kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, tipe data integer, variabelnya pin peer, kita kasih nama pin peer, ya. Jadi penulisan variabel itu tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh ada spasi dan sebagainya. Itu saya sudah jelaskan pada video yang lalu. Di mana pin peer ini adalah pin 2 dari Arduino-nya. Jadi pin 2 dari Arduino-nya ini. Kemudian
Untuk pin relaynya adalah pin 4 dari Arduino. Dua-duanya pin 2 dan pin 4 ini adalah pin digitalnya. Kemudian ada lagi integer jenis datanya, kemudian variabelnya status peer, status awal ini 0. Ya, lalu ini ada keterangan-keterangan yang ditulis dengan warna merah, ini adalah keterangan diawali dengan double slash atau 2 garis miring. Kemudian untuk setiap perintah dalam bahasa C, karena Arduino ini menggunakan prinsip bahasa C, harus diakhiri dengan titik koma semua perintah. Setiap baris, kecuali void loop-nya, karena akhirnya hanya ada di dalam void loop ini. Jadi void loop ini diapit oleh kurung kurawal. Yang ada di dalam kurung kurawal ini adalah void loop, void setup, ya. Ini void setup. Void setup itu adalah void ini sebenarnya wadah kosong saja, yaitu wadah yang dipersiapkan untuk menulis coding atau membuat coding atau membuat program yang akan dibaca sekali oleh komputernya. Yang hanya dibaca oleh sekali, itu adanya di void setup. Kemudian untuk arti masing-masing ini, masing-masing baris pada instruksi atau perintah atau fungsi bahasa C atau pada IDE Arduino ini, IDE Arduino, pin modenya, pin mode ini adalah deklarasi, ya, deklarasi untuk pin peer. Pin peer ini bisa kita ganti dengan 2, karena pin 2. Kita bisa ganti dengan 2, tapi di sini ditulis pin peer juga boleh. Koma wajib, koma lalu sebagai input. Jadi pin mode 2 ini sebagai input. Maksudnya bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian pin mode, pin relay, ya, pin relay ini juga variabel. Pin relay itu bisa diganti dengan 4, karena ini ada 4, sama dengan 4. Pin relay itu koma output, dia sebagai output. Ya, kemudian ada serial begin. Serial begin ini adalah kecepatan pengiriman data atau baud rate, pengiriman antara komputer dengan menggunakan USB untuk ke Arduino-nya. Jadi kecepatannya adalah 5600. Kemudian kita masuk di void loop. Void loop ini adalah fungsi, sama penulisannya, fungsi yang ditulis diapit oleh kurung kurawal, ya, diapit oleh kurung kurawal. Jadi kurung kurawalnya, kurung kurawal buka, pembuka, kurung kurawal tutup. Di dalam ini adalah void loop-nya, di mana dia deklarasikan atau dia tuliskan fungsi status peer sama dengan digital read, yaitu pin peer, ya, pin peer di atas tadi ini, pin peer sebagai input. Ada if status peer sama dengan high, ya, maka digital write pin relay high. Jadi kalau pin peer-nya high, maka pin relay-nya high. Serial print line, jadi serial dot print line artinya apa yang ada di dalam kurung ini diapit oleh tanda kutip double. Ini adalah catatan yang akan ditulis, yang akan tampil di layar komputer nanti, yaitu di serial komunikasi atau komunikasi serial pada komputer kita. Jadi komunikasi serialnya dari program kita ke penampilan di komputer. Jadi apa yang tertulis di sini akan tampil di layar. Ya, jadi mau tulis apa saja silakan, tapi sesuai dengan penampilan, dengan fungsinya atau dengan makna yang ada di dalamnya. Kemudian ada penundaan delay 10.000 ini artinya delay 10 detik.
10 detik 10.000 milisekon. Jadi diberikan waktu tunda 10 detik. Ya. Kemudian ditutup. Lalu ada else. Else artinya jika tidak high, artinya low, maka else. Digital write pin relay low. Ya, pin relay low. Dimana jika pin relaynya low, maka lampu akan padam. Kemudian tampil tulisan seperti ini, tidak ada gerakan. Artinya tidak ada infrared yang melintas di depan sensor PIR. Maka tampil serial print, tidak ada gerakan. Nah, inilah programnya, lalu ditutup dengan untuk yang ini penutupnya ini kurung kerawal, kemudian untuk yang paling atas penutupnya ini. Jadi double tutup kurung kerawal di sini. Kenapa? Karena yang atas ini penutupnya adalah ini. Kemudian ini penutupnya ini, lalu yang ini kurung kerawal ini penutupnya yang ini. Itu pasangannya seperti itu. Jadi kita sudah paham sedikit tentang coding, kemudian pemaknaannya seperti apa, lalu ada beberapa catatan-catatan atau keterangan-keterangan, kemudian ada fungsi dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui banyak tentang ini, ada beberapa cara. Jadi pertama kita banyak membaca program. Di dalam Arduino juga ada file example atau contoh-contoh file. Di dalam file itu kita bisa buka, ada banyak sejumlah file di situ. Atau kita lihat di referensi, di helpnya Arduino. Pada waktu yang lalu saya sudah jelaskan itu. Nah, inilah programnya untuk menyalakan lampu apabila ada gerakan dari luar yang ditangkap oleh sensor dan diolah oleh Arduino sehingga dikirimkan ke relay untuk menyalakan lampu. Inilah programnya. Sehingga kita boleh lihat kalau ada hasilnya, kalau misalkan ini kita sudah menulis program lalu kita simpan, lalu kita setting setting kembali. Ya, kita setting kembali, misalkan di tool ini ada setting, ya. Kita setting pertama, kita setting Arduino-nya, Arduino apa yang kita gunakan. Tinggal kita klik di Arduino-nya, Arduino board, lalu Arduino apa. Kemudian yang kedua, kita setting portnya. Setting portnya apa? Kalau misalkan sudah terhubung, port ini akan aktif. Karena tidak ada Arduino yang terhubung, maka dia tidak aktif. Kita klik di port ini, lalu kita pilih COM berapa, COM 3 atau COM 4 yang kita gunakan. Biasanya COM 3. Nah, dari program ini, ya, software seperti ini tergantung dari hardware yang kita sudah gunakan. Jadi karena hardware-nya kita gunakan hardware yang tadi kita gunakan, yang ini, ya, kita gunakan hardware-nya yang ini, ya, sesuai dengan apa yang kita rangkai tadi, maka Arduino software-nya adalah seperti ini. Software-nya seperti ini. Nah, setelah kita setting board, kemudian setting port-nya, lalu kita upload. Pada Arduino itu ada tombol atau fitur upload ini. Ya, setelah kita simpan programnya, kita tinggal tekan ini. Sudah barang tentu Arduino-nya kita hubungkan dulu ke USB laptop kita, baru kita upload ke dalam Arduino-nya. Program ini akan diupload ke Arduino. Setelah diupload, lalu Arduino-nya dipakai untuk kontrol rangkaian kita. Seperti itu. Jadi saya kira untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan ini adalah seperti itu. Jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
kurang difahami, silakan nanti bertanya dan isi di kolom komentar pada YouTube saya, karena ini akan dimuat di YouTube. Nah, seperti ini ada penjelasan-penjelasan programnya, sama seperti yang saya sudah ucapkan secara lisan. Jadi kalau mau ditulis atau mau dibaca dari tulisan atau dari teks yang ada ini, bisa dibaca ulang. Tinggal diputar saja videonya, lalu di-pause, dibaca dulu. Misalkan dari nomor 1 sampai nomor 5, lalu teruskan dengan nomor 6 sampai dengan nomor 9. Seperti itu dibaca. Kemudian setelah itu di-upload, ya. Sebelum di-upload, di-setting dulu, lalu hubungkan Arduino-nya dengan laptop kita, kemudian di-upload, lalu kita lihat penampilannya seperti ini. Jadi kalau tidak ada gerakan akan tampil di layar komputer kita, tidak ada gerakan. Kalau ada gerakan, selama tidak ada gerakan berarti lampu mati, ya, pada Arduino-nya, pada rangkaian Arduino-nya. Kemudian ketika ada gerakan, maka lampu hidup selama sekian, 10 detik. Kalau gerakannya sudah berlalu dan habis 10 detik, ya sudah padam lagi. Nanti kalau ada lagi baru dia hidup lagi. Seperti itu. Inilah hasilnya. Jadi dari penjelasan rangkaian tadi, kemudian softwarenya, lalu hasil akhirnya seperti ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan ini dapat difahami, walaupun saya yakin dengan keterbatasan saya untuk menyampaikan, mungkin dari bahasa, mungkin terlalu cepat dan sebagainya, mungkin gambarnya, penampilannya kurang bagus. Saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan nanti diisi di kolom komentar. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat kita semua.